Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan ini, seorang sultan besar wafat tanpa harta, pemakamannya sampai berutang. Padahal ia penguasa Mesir, Syam, dan pembebas Baitul Maqdis. Lebih aneh lagi, ia tidak lahir sebagai pahlawan, tidak dikenal di masa mudanya, bahkan nyaris tidak dicatat sejarah. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin orang biasa seperti ini mengguncangkan dunia dan menjatuhkan perang salib? Jawabannya bukan pedang, bukan strategi militer semata, tapi jalan panjang yang hari ini justru paling tidak disukai umat. Dan kisah ini bukan sekedar sejarah. Ini cermin yang bisa menampar kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membersihkan niat kita, membuka hati kita dengan kebenaran, dan menjadikan kisah ini bukan hanya cerita yang kita dengar, tetapi pelajaran yang mengubah cara kita melihat umat, persatuan, dan perjuangan. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami hanya pengagum orang-orang saleh, namun jauh dari jalan yang mereka tempuh. Amin ya Rabbal Alamin. Video ini bukan kisah heroik instan. Ini perjalanan panjang dari lahir, diuji, disembuhkan, hingga akhirnya Allah tampakkan di waktu yang tepat. Kalau Anda ingin tahu, mengapa ukhuwah didahulukan sebelum jihad? Mengapa Nuruddin lebih menentukan daripada Salahuddin? Dan mengapa kita hari ini sulit melahirkan sosok seperti mereka? Tonton sampai akhir, karena bagian akhirnya bukan tentang Salahuddin, tapi tentang kita. Dan bisa jadi ini adalah kisah yang paling tidak nyaman, karena terlalu jujur. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Lahir di tengah krisis. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi wafat, dunia seakan berhenti sejenak. Bukan hanya dunia Islam, tapi dunia manusia. Sejarawan mencatat sesuatu yang hampir tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah pemakaman yang dihadiri oleh tangisan dari semua golongan. Muslim menangis, non-Muslim menangis, orang yang mengenalnya dekat menangis, orang yang hanya mendengar namanya dari kejauhan pun menangis. Pejabat dan rakyat jelata berdiri sejajar, sama-sama kehilangan. Banyak yang berkata, kami belum pernah melihat pemakaman seperti ini, kecuali pemakaman para nabi. Yang lebih mengejutkan, orang yang dimakamkan dengan tangisan semesta itu ternyata tidak meninggalkan kekayaan. Harta yang tercatat secara resmi hanyalah 47 dirham dan 1 dinar. Tidak cukup untuk membiayai pemakamannya sendiri. Keluarganya bahkan harus berutang untuk mengurus jenazahnya. Padahal yang wafat ini bukan orang biasa. Ia adalah sultan, penguasa Mesir, Syam, Yaman, sebagian wilayah Hijaz, dan kekuatan besar di kawasan Laut Tengah. Dua tanah haram berada dalam orbit kekuasaannya. Jika ia menginginkan dunia, dunia akan datang berbondong-bondong kepadanya. Tapi ia memilih meninggalkan dunia dengan tangan kosong. Dari sini muncul pertanyaan besar. Bagaimana mungkin manusia seperti ini lahir? Apakah sejak kecil ia sudah istimewa? Apakah sejak lahir ia memang disiapkan untuk menjadi legenda? Jawabannya justru sebaliknya. Salahuddin Al-Ayyubi lahir dengan nama Yusuf bin Ayyub dalam kondisi yang jauh dari kata ideal. Ia lahir pada saat keluarganya sedang berada dalam situasi genting. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh adalah pejabat di sebuah kota. Pada suatu peristiwa, Asaduddin memukul seorang laki-laki sampai mati karena orang itu mengganggu seorang muslimah.
Akibatnya, mereka berdua harus meninggalkan kota tersebut dalam kondisi tertekan, nyaris seperti buronan. Di tengah suasana itulah Yusuf kecil lahir. Dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan sebuah kisah yang sangat berat untuk diterima, tetapi diriwayatkan oleh para penulis sejarah. Najmuddin Ayyub sempat berniat membunuh bayi yang baru lahir itu. Bukan karena kebencian, tetapi karena keguncangan jiwa. Ia merasa anak ini lahir bersamaan dengan kehancuran hidupnya. Dunia sedang runtuh di hadapannya, dan bayi itu seolah menjadi simbol kesialan. Di saat itulah salah seorang pembantunya menegur, "Bayi ini tidak membawa mudarat dan tidak membawa manfaat. Mengapa engkau hendak menyalahkannya?" Najmuddin sadar, mengurungkan niatnya, dan bayi itu pun dibawa pergi bersama rombongan yang terusir. Dari awal kehidupannya saja, Salahuddin bukan anak yang dielu-elukan. Ia bukan anak favorit, ia bukan simbol harapan keluarga. Ia hanya bayi yang ikut berpindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti nasib ayah dan pamannya. Tidak ada ramalan besar, tidak ada catatan bahwa orang-orang memandangnya sebagai calon pemimpin umat. Bahkan jika kita membaca sejarah secara jujur, hampir tidak ada catatan tentang keistimewaan Salahuddin di masa kecil dan masa mudanya. Ini penting untuk dicatat, karena banyak orang hari ini merasa kecil, merasa tidak berarti, merasa bukan siapa-siapa. Sejarah Salahuddin justru dimulai dari titik yang sangat biasa, bahkan cenderung gelap. Ia tidak lahir di istana. Ia tidak dibesarkan dengan status pewaris kekuasaan. Ia tidak dikenal sebagai anak ajaib. Ia lahir di tengah krisis, tumbuh di bawah bayang-bayang orang lain, dan menjalani hidup tanpa sorotan. Dari sinilah narasi ini harus dimulai. Bukan dari penaklukan Baitul Maqdis, bukan dari kemenangan besar, tetapi dari seorang bayi yang hampir tidak diinginkan, lahir di saat keluarganya diusir, dan tumbuh di dunia Islam yang sedang menuju kehancuran. Karena justru dari titik inilah, kita akan memahami bahwa kebesaran Salahuddin bukanlah hasil keajaiban instan, melainkan hasil dari perjalanan panjang, tarbiyah, ujian, dan waktu yang Allah siapkan dengan sangat rapi. Dan untuk memahami itu semua, kita harus melihat dunia tempat ia tumbuh, sebuah dunia Islam yang saat itu sedang rapuh, berpecah, dan bersiap menerima hukuman sejarah. Dunia Islam yang runtuh sebelum Salahuddin. Untuk memahami mengapa Allah menyiapkan sosok seperti Salahuddin, kita harus jujur melihat kondisi dunia Islam sebelum ia bangkit. Karena Salahuddin tidak hadir di masa kejayaan, melainkan di masa kehancuran. Ia bukan penikmat kemakmuran umat, tetapi anak dari zaman yang retak dari dalam. Mari mundur ke masa ketika Baitul Maqdis pertama kali dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 638 Masehi. Kota itu dibuka tanpa pertumpahan darah besar. Gereja dilindungi, penduduk dijamin keamanannya, dan Al-Aqsa menjadi pusat ibadah kaum muslimin. Selama berabad-abad setelah itu, Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Islam, aman, terjaga, dihormati. Namun waktu berlalu, dan penyakit lama kembali menyerang umat. Lalai ketika kuat, lengah ketika aman. Kekhilafahan Abbasiyah yang dahulu menjadi simbol ilmu, keadilan, dan kekuatan, perlahan berubah menjadi kerajaan yang sibuk dengan urusan istana. Ulama dijauhkan dari kekuasaan, penguasa lebih sibuk mempertahankan tahta daripada menjaga umat. Tentara dibayar, tapi tidak dididik dengan iman. Masjid tetap berdiri, tetapi ruh jihad dan tanggung jawab umat mulai memudar. Ketika umat Islam melemah dari dalam, musuh tidak perlu menyerang dengan pedang terlebih dahulu, cukup dengan propaganda. Eropa saat itu dipenuhi kebohongan besar. Dikatakan bahwa kaum muslimin membantai peziarah Kristen, menodai tempat suci, dan mengancam dunia barat. Padahal kenyataannya,
para peziarah justru hidup aman di wilayah Islam selama ratusan tahun. Hoaks ini disebarkan secara masif oleh gereja dan penguasa Eropa. Hasilnya adalah Perang Salib. Tahun 1096 Masehi, gelombang besar manusia bergerak ke timur, membawa salib, kebencian, dan kebiadaban. Dan ketika mereka tiba di Baitul Maqdis tahun 1099 Masehi, dunia menyaksikan salah satu pembantaian paling mengerikan dalam sejarah. Puluhan ribu penduduk dibunuh, darah menggenang sampai mata kaki. Masjid Al-Aqsa diubah menjadi kandang kuda. Kubah Syahrah dinodai. Yang paling menyakitkan bukan hanya kekejaman musuh, tetapi reaksi dunia Islam yang nyaris tidak ada. Wilayah Islam saat itu terpecah-pecah. Mesir di bawah Fatimiyah Syiah, Syam terpecah dalam kerajaan-kerajaan kecil, Baghdad sibuk dengan konflik internal. Lebih parah lagi, sebagian penguasa Muslim justru bersekutu dengan tentara salib demi menjatuhkan sesama Muslim. Ada yang membayar upeti, ada yang menyerahkan wilayah, ada yang menjadikan pasukan salib sebagai alat politik. Mazhab yang seharusnya menjadi kekayaan ilmiah berubah menjadi alat permusuhan. Fanatisme membabi buta, perdebatan tanpa adab. Bahkan tercatat dalam sejarah, puluhan orang terbunuh hanya karena konflik mazhab di masjid. Sementara Al-Aqsa dijajah, umat justru sibuk saling menjatuhkan. Inilah dunia tempat Salahuddin tumbuh. Dunia Islam yang tidak kalah karena kalah jumlah, tetapi kalah karena kehilangan arah. Bukan karena kurang masjid, tetapi karena kehilangan tujuan. Bukan karena kekurangan ulama, tetapi karena ulama tidak didengar. Dan bukan karena musuh terlalu kuat, tetapi karena umat terlalu sibuk bertengkar. Maka penting untuk dicatat, Salahuddin tidak lahir untuk sekadar mengusir tentara salib. Ia lahir untuk menghadapi penyakit yang jauh lebih berbahaya, penyakit perpecahan, cinta dunia, dan lupa akhirat. Tanpa menyembuhkan penyakit ini, pembebasan Baitul Maqdis tidak akan pernah terjadi, bahkan jika umat memiliki 1000 jenderal. Di tengah kehancuran inilah Allah mulai menyiapkan generasi baru, bukan generasi yang berisik, tetapi generasi yang ditempa. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda bernama Yusuf bin Ayyub, yang saat itu masih berada jauh dari pusat sejarah, belajar, mengamati, dan tumbuh di bawah bayang-bayang orang-orang besar. Dan disitulah kisahnya mulai mengambil arah yang berbeda. Salahuddin di bawah bayang-bayang orang-orang besar. Jika seseorang membaca sejarah dengan jujur, ia akan terkejut. Karena di fase ini, Salahuddin hampir tidak terlihat. Namanya jarang muncul. Tidak ada kisah heroik, tidak ada prestasi besar yang membuat orang berkata, inilah calon pembebas Baitul Maqdis. Bahkan seandainya Salahuddin wafat di usia mudanya, kemungkinan besar sejarah tidak akan mencatatnya sama sekali. Dan ini bukan kekurangan. Justru disinilah Allah sedang bekerja. Salahuddin tumbuh di bawah 3 sosok raksasa yang masing-masing membentuk sisi penting dalam dirinya. Pertama adalah ayahnya sendiri, Najmuddin Ayyub, seorang administrator yang tenang, religius, dan cermat. Dari ayahnya, Salahuddin belajar disiplin, tanggung jawab, dan adab terhadap kekuasaan. Najmuddin bukan tipe pemimpin yang meledak-ledak. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan bukan panggung, melainkan amanah. Sosok kedua adalah pamannya, Asaduddin Syirkuh. Inilah figur yang kontras. Syirkuh adalah singa medan perang. Tubuh besar, suara keras, keberanian ekstrim. Ia adalah komandan militer yang ditakuti musuh dan disegani kawan.
Dalam setiap ekspedisi ke Mesir, nama Syirkuhlah yang dikenal. Salahuddin hanya ikut di belakangnya. Ia bukan pemimpin pasukan, ia bukan pengambil keputusan, ia hanyalah bagian kecil dari rombongan besar. Namun dari Syirkuh, Salahuddin belajar satu hal penting. Jihad bukan romantika, tapi disiplin dan pengorbanan. Perang bukan panggung keberanian pribadi, melainkan kerja tim yang panjang, melelahkan, dan seringkali tidak mendapat pujian. Sosok ketiga, dan ini yang paling menentukan, adalah Nuruddin Mahmud Zanki. Jika sejarah ingin jujur, maka harus dikatakan Nuruddin adalah jiwa dari proyek pembebasan Baitul Maqdis. Dialah yang membangun visi, dialah yang membersihkan akidah, dialah yang menanamkan ukhuwah. Bahkan mimbar yang kelak dipasang di Masjid Al-Aqsa sudah disiapkan di masa Nuruddin, jauh sebelum kota itu dibebaskan. Nuruddin bukan hanya penguasa, tapi pendidik umat. Ia menegakkan tauhid, memerangi bid'ah, menghidupkan jihad, dan mempersatukan barisan. Dan di hadapan sosok seperti ini, Salahuddin hanyalah murid. Ia mendengar lebih banyak daripada berbicara. Ia mengamati lebih banyak daripada tampil. Banyak kisah yang hari ini dinisbatkan kepada Salahuddin sejatinya adalah kisah Nuruddin. Kesederhanaan, keadilan, ketegasan terhadap penyimpangan, bahkan cita-cita membebaskan Al-Aqsa, semuanya sudah hidup sebelum Salahuddin naik ke panggung sejarah. Salahuddin bukan pencetus ide besar itu, ia adalah pewarisnya. Di fase ini pula terlihat satu hal penting. Salahuddin tidak pernah tergesa-gesa ingin menjadi pemimpin. Ia tidak menonjolkan diri, ia tidak merebut panggung, ia tidak merasa paling pantas. Ini bukan karena rendah diri palsu, tapi karena ia paham satu prinsip besar. Kepemimpinan bukan sesuatu yang dikejar, tapi sesuatu yang dipikul ketika Allah menakdirkan. Dan karena itulah, sejarah seakan melupakannya sementara waktu. Tidak ada sorotan, tidak ada sanjungan. Ia hidup di balik layar, belajar, gagal, memperbaiki diri, dan terus berada di bawah arahan orang-orang yang jauh lebih besar darinya. Disinilah banyak orang hari ini gagal memahami jalan kebesaran. Mereka ingin hasil, tapi menolak proses. Mereka ingin dikenal, tapi enggan ditempa. Salahuddin justru dibentuk dalam kesunyian, di bawah bayang-bayang raksasa-raksasa iman. Dan ketika waktunya tiba, bayang-bayang itu tidak menghalanginya, justru mendorongnya ke depan. Namun sebelum itu terjadi, ada satu fase lagi yang lebih sunyi, lebih sepi, dan hampir tidak dicatat sejarah. Fase di mana Salahuddin hanyalah orang biasa yang hidup tanpa prestasi besar, tanpa gelar, dan tanpa perhatian. Dan justru di sanalah Allah sedang menyiapkan ledakan besar berikutnya. Orang biasa yang tidak dicatat sejarah. Jika kita berhenti sejenak di fase ini, lalu bertanya kepada para sejarawan sezaman, siapa Salahuddin? Besar kemungkinan mereka akan menjawab, tidak tahu. Atau jika tahu pun, jawabannya datar, tanpa kesan. Tidak ada gelar khusus, tidak ada reputasi besar, tidak ada cerita heroik yang membuat namanya bergema. Dan ini fakta yang sering tidak disukai oleh para pencerita kisah kepahlawanan. Salahuddin pada fase ini adalah orang biasa. Ia hidup, bekerja, dan menjalankan amanah sebagaimana pejabat-pejabat lain di bawah pemerintahan Nuruddin. Jabatan yang ia pegang pun bukan jabatan prestisius. Ia bukan panglima besar. Ia bukan simbol kekuatan. Salah satu posisi yang pernah ia emban adalah Kepala Keamanan Damaskus. Jabatan penting, tetapi sunyi. Tidak glamor, tidak menghasilkan popularitas. Di medan perang, ia tidak dikenal sebagai kesatria paling berani. Di majelis ilmu, ia tidak dikenal sebagai ulama besar. Di istana, ia tidak dikenal sebagai politisi licik. Ia berada di tengah-tengah, menjalankan tugas, belajar, dan taat. Tidak lebih, tidak kurang.
Bahkan dalam ekspedisi ke Mesir bersama pamannya, Asaduddin Syirkuh, peran Salahuddin tetap berada di lapis kedua. Jika kemenangan diraih, nama yang disebut adalah Syirkuh. Jika keputusan besar diambil, yang berbicara adalah Nuruddin. Salahuddin tetap di belakang, menyerap pengalaman tanpa sorotan. Dan inilah pelajaran besar yang sering luput. Allah sering menyembunyikan hambanya sebelum menampakkannya. Seandainya kita membaca sejarah hanya sampai titik ini, kita tidak akan menemukan alasan untuk mengagungkan Salahuddin. Tidak ada prestasi yang viral, tidak ada peristiwa dramatis yang bisa dijadikan bahan ceramah motivasi. Hidupnya datar, tenang, bahkan bisa dibilang membosankan bagi mereka yang haus sensasi. Namun, justru di fase inilah fondasi paling penting sedang diletakkan. Salahuddin belajar mengendalikan diri, belajar taat dalam struktur, belajar tidak mendahului ulama dan pemimpin, belajar bahwa kerja besar seringkali dikerjakan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Ia melihat langsung bagaimana Nuruddin menahan diri dari deklarasi jihad besar-besaran, meskipun semangat umat ada. Ia menyaksikan bahwa kesabaran strategis lebih penting daripada keberanian emosional. Di sisi lain, ia juga melihat keburukan dunia politik, intrik, pengkhianatan, ambisi. Ia melihat bagaimana sebagian penguasa Muslim rela bersekutu dengan musuh demi kekuasaan pribadi. Semua itu menjadi pelajaran mahal tanpa perlu ia menulis buku atau berpidato. Inilah fase yang membuat Salahuddin matang. Bukan matang karena usia, tapi matang karena pengalaman. Ia belajar kapan harus maju dan kapan harus diam, kapan harus keras dan kapan harus menahan diri. Dan yang paling penting, ia belajar satu hal yang kelak menentukan seluruh hidupnya. Kemenangan tidak datang dari orang yang paling berisik, tapi dari orang yang paling siap ketika amanah datang. Maka jangan heran jika sejarah nyaris tidak mencatat fase ini, karena sejarah manusia sering hanya mencatat hasil, bukan proses. Padahal justru proses inilah yang membedakan antara pemimpin sejati dan pemimpin dadakan. Dan ketika Allah melihat bahwa pondasi itu telah cukup kuat, iman, adab, kesabaran, dan visi, barulah satu persatu sosok besar di sekeliling Salahuddin diangkat dari panggung sejarah. Pamannya wafat, gurunya wafat, bayang-bayang itu mulai menghilang. Bukan untuk meninggalkannya sendirian, tetapi untuk memaksanya berdiri. Dan disitulah titik balik itu datang. Sebuah amanah besar yang tidak ia kejar, tidak ia rencanakan, bahkan mungkin tidak ia inginkan. Amanah yang akan menyeretnya dari kesunyian menuju pusat sejarah dunia Islam. Nuruddin Zanki menyatukan umat sebelum mengangkat pedang. Disinilah banyak orang salah paham tentang sejarah. Mereka mengira pembebasan Baitul Maqdis dimulai dari medan perang. Padahal sesungguhnya, pembebasan itu dimulai dari mimbar, masjid, dan majelis ilmu. Dan tokoh sentral dalam fase ini bukan Salahuddin, melainkan Nuruddin Mahmud Zanki. Para ulama dan pemimpin pada masa itu memahami satu kaidah besar. Umat yang terpecah tidak akan menang, sekuat apapun pedangnya. Karena itu, sebelum bicara jihad bersenjata, fokus utama mereka adalah ukhuwah, menyatukan barisan, membersihkan hati umat dari fanatisme sempit, perebutan kekuasaan, dan cinta dunia. Nuruddin Zanki tidak terburu-buru mengumumkan perang besar melawan tentara salib. Ia melihat penyakit umat jauh lebih berbahaya daripada musuh di luar. Wilayah Muslim terpecah, penguasa saling curiga, sebagian bahkan bersekutu dengan musuh demi mempertahankan tahta. Dalam kondisi seperti ini, jihad hanya akan menjadi bunuh diri kolektif. Maka, Nuruddin memulai dari dasar. Ia menyatukan wilayah-wilayah Muslim satu persatu, bukan dengan kekerasan membabi buta, tetapi dengan strategi, kesabaran, dan legitimasi syar'i. Salah satu contoh paling penting adalah penaklukan Damaskus. Kota besar ini tidak direbut dengan pembantaian,
tetapi masuk ke dalam kekuasaan Nuruddin tanpa pertumpahan darah besar. Sebuah langkah politik yang matang, yang menunjukkan bahwa tujuan Nuruddin bukan kekuasaan, melainkan persatuan umat. Namun, langkah paling visioner Nuruddin justru bukan di medan politik atau militer, melainkan di medan edukasi umat. Nuruddin menghidupkan kembali kesadaran tentang Baitul Maqdis. Ia tahu, generasi yang lupa Al-Aqsa tidak akan pernah berjuang untuknya. Maka, dimulailah proyek besar, menyebarkan hadis-hadis tentang keutamaan Baitul Maqdis, menugaskan para ulama untuk menulis risalah, kitab, dan khutbah khusus tentang Masjid Al-Aqsa. Bahkan, dibuat sayembara penulisan. Siapa yang menulis karya terbaik tentang Baitul Maqdis akan diberi penghargaan. Ini bukan langkah simbolik. Ini adalah strategi peradaban. Nuruddin sedang membangun kesadaran kolektif, agar ketika jihad tiba, umat tidak bertanya, untuk apa kita berperang? Karena jawabannya sudah hidup di hati mereka. Puncak dari visi jauh ke depan ini terlihat pada satu fakta yang sering membuat orang terdiam. Mimbar Masjid Al-Aqsa dibuat jauh sebelum Al-Aqsa dibebaskan. Sebuah mimbar kayu yang indah, penuh ukiran, disiapkan di Aleppo. Mimbar itu bukan sekedar perabot masjid. Ia adalah simbol keyakinan. Nuruddin yakin bahwa Al-Aqsa akan kembali ke pangkuan Islam. Meskipun saat itu secara militer, kondisi umat belum siap. Namun takdir berkata lain. Nuruddin wafat sebelum melihat mimpinya terwujud. Ia tidak pernah menginjakan kaki di Al-Aqsa sebagai pembebas. Mimbar itu pun belum dipasang. Tetapi warisan yang ia tinggalkan jauh lebih besar dari sekedar kemenangan militer. Umat yang mulai sadar, bersatu, dan memiliki arah. Dan disinilah peran Salahuddin kembali muncul. Ia bukan perancang proyek besar ini. Ia bukan penggagas ide-idenya. Ia adalah pewaris amanah. Ketika Nuruddin wafat, tongkat estafet itu berpindah. Bukan kepada orang yang paling ambisius, tetapi kepada orang yang paling siap secara iman, adab, dan visi. Salahuddin kelak akan mengangkat pedang. Tetapi pedang itu bergerak di atas fondasi yang sudah dibangun dengan sabar oleh Nuruddin. Ukhuwah, ilmu, dan kesadaran umat. Dan tanpa fondasi itu, tidak akan ada pembebasan. Tidak akan ada sejarah. Tidak akan ada Salahuddin seperti yang dunia kenal hari ini. Salahuddin memikul amanah, pembebasan, akhlak, dan warisan. Ketika Nuruddin Zangki wafat, dunia Islam kembali berada di persimpangan. Banyak orang mengira proyek besar itu akan runtuh. Wilayah yang telah disatukan berpotensi pecah kembali. Musuh bersiap memanfaatkan kekosongan. Dan di tengah semua itu, muncul satu nama yang sebelumnya nyaris tidak diperhitungkan. Salahuddin bin Ayyub. Ia tidak merebut kekuasaan dengan darah. Ia tidak naik dengan kudeta. Ia naik karena amanah jatuh kepadanya. Dan orang-orang melihat sesuatu yang jarang. Ketenangan, ketaatan pada manhaj gurunya, dan keteguhan visi. Namun justru setelah memegang kekuasaan, ujian terberat dimulai. Salahuddin tidak langsung menyerbu Baitul Maqdis. Ia paham betul pelajaran Nuruddin. Umat yang belum siap hanya akan kalah meski semangatnya tinggi. Maka langkah pertamanya bukan perang besar, tetapi penyempurnaan persatuan. Ia menundukkan ego-ego penguasa Muslim, menyatukan Mesir dan Syam, membersihkan sisa-sisa perpecahan politik dan ideologis. Dan ini dilakukan dengan kesabaran yang luar biasa, seringkali dituduh lamban, bahkan pengecut. Padahal justru disitulah kecerdasannya. Ketika barisan telah rapi, akidah umat ditegakkan, dan tujuan jihad dipahami, barulah sejarah bergerak cepat.
tahun 1187 Masehi, terjadi Perang Hittin, bukan sekadar kemenangan militer, tetapi kehancuran simbolik kekuatan tentara salib. Dalam satu pertempuran, tulang punggung musuh patah, raja mereka tertawan, moral mereka runtuh. Dan setelah itu, jalan menuju Baitul Maqdis terbuka. Ketika Salahuddin memasuki kota suci itu, dunia menunggu balas dendam. Karena 88 tahun sebelumnya, kota ini dibanjiri darah kaum muslimin. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada pembantaian massal, tidak ada balas dendam buta. Penduduk diberi jaminan keamanan, gereja tidak dihancurkan, tawanan ditebus, bahkan banyak yang dibebaskan tanpa bayaran. Sejarawan Barat sendiri terpaksa mengakui ini adalah penaklukan paling beradab dalam sejarah perang agama. Mimbar yang dibuat di masa Nuruddin akhirnya dipasang di Masjid Al-Aqsa, bukan sebagai simbol kemenangan Salahuddin, tetapi sebagai bukti bahwa kemenangan adalah buah kesabaran lintas generasi. Salahuddin hanya memanen apa yang ditanam gurunya. Namun kisah ini tidak berakhir di puncak kejayaan. Setelah semua kemenangan itu, Salahuddin kembali menjadi manusia biasa. Ia terus berjihad, mengatur negeri, dan melayani umat, hingga suatu hari ia jatuh sakit. Selama 12 hari terakhir hidupnya, Al-Quran terus dibacakan di sisinya. Ketika ayat Tauhid dibacakan, wajahnya berseri. Lalu ia wafat, meninggalkan dunia yang telah ia guncang. Dan seperti di awal kisah, ia wafat tanpa harta, tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan kekayaan, hanya meninggalkan nama yang dicintai dan jalan yang jarang mau ditempuh. Disinilah kisah ini seharusnya berhenti, bukan dengan tepuk tangan, tetapi dengan pertanyaan. Mengapa kita mengagumi Salahuddin, tetapi menolak jalan yang ia tempuh? Mengapa kita memuja pembebas Al-Aqsa, tetapi enggan membangun ukhuwah? Mengapa kita ingin kemenangan cepat, tetapi alergi terhadap proses panjang? Salahuddin tidak lahir untuk menjadi legenda. Ia lahir sebagai jawaban atas umat yang mau berubah. Dan selama penyakit lama masih kita pelihara, perpecahan, cinta dunia, dan fanatisme, jangan berharap sejarah akan mengulang dirinya. Karena Allah tidak kekurangan Salahuddin. Yang langka adalah umat yang siap menerimanya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.